Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, sahabat Bawaslu. Saya Nani Agustina, Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan beberapa materi terkait penguatan literasi demokrasi. Literasi demokrasi bukan hanya sekedar kemampuan membaca teks, melainkan kemampuan memahami konteks, dan hari ini kita akan membedah bagaimana literasi demokrasi menjadi fondasi utama dalam menjaga kedaulatan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh Perbawaslu nomor 3 tahun 2025. Sebelumnya, kita pahami dulu bersama apa itu visi dan misi Bawaslu itu sendiri. Visi Bawaslu yaitu kolaborasi memperkokoh demokrasi substansial melalui pengawasan pemilu yang berintegritas dalam rangka mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia emas. Dan misi Bawaslu adalah memperkuat kemitraan pengawasan pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan pemilu yang partisipatif, jujur, dan adil. Nah, mengapa kita bicara literasi demokrasi? Demokrasi tanpa adanya literasi akan menghadirkan dan hanya melahirkan mobilisasi massa tanpa substansi. Secara akademisi kita menyebutnya sebagai kematangan politik. Masalahnya ada pada arus informasi. Dalam hal ini adalah disinformasi dan berita hoaks yang tidak terkendali. Nah, dalam solusinya, bagaimana kita membangun daya kritis masyarakat agar tidak hanya menjadi objek suara, tetapi juga menjadi subjek pengawasan. Di dalam Amanah Perbawaslu nomor 3 tahun 2025, Perbawaslu nomor 3 tahun 2025 bukan sekedar aturan administrasi, tetapi rencana strategis Badan Pengawas Pemilu tahun 2025 hingga 2029 nanti. Di dalamnya terkandung semangat kolektif kolegial dan koordinasi yang berjenjang serta berlapis. Ada 3 pilar utama yang harus kita pahami dalam konteks literasi ini. Berikutnya saya akan menjelaskan beberapa pengertian agar kita pahami bersama terkait 3 literasi utama tersebut. Yang pertama, pilar yang harus kita pahami yaitu pencegahan. Pencegahan tindakan preventif, bagaimana kita mampu untuk mencegah beberapa hal guna meminimalisir anomali-anomali yang terjadi pada proses-proses pemilu dengan mengedukasi publik mengenai regulasi dan hak pilih. Berikutnya adalah partisipasi. Partisipasi ini sangat krusial. Bagaimana kita melibatkan modal sosial atau social capital dalam pengawasan kita. Dapat berupa mengajak masyarakat menjadi mata awas bagi Bawaslu. Berikutnya, pilar yang ketiga, hukum dan humas. Literasi hukum agar publik paham bagaimana mekanisme sengketa serta cara melaporkan ketika ada dugaan pelanggaran di dalam pemilu tersebut. Dengan cara bagaimana kita dapat menyampaikan informasi yang transparan dan akuntabel. Setelah 3 pilar tersebut, kita juga harus mempunyai strategi di dalam penguatan literasi itu sendiri. Bagaimana kita menerjemahkan aturan ini menjadi aksi nyata. Kita menggunakan pendekatan kognitif, afektif, dan pendekatan psikomotorik. Nah, dalam hal ini akan saya jelaskan juga bagaimana pendekatan-pendekatan tersebut dengan bahasa akademis yang mudah dipahami agar masyarakat pada umumnya juga dapat mengerti
apa itu pendekatan-pendekatan dengan istilah-istilah tadi ya, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Secara kognitif, publik harus paham aturan main pemilu bukan hanya tahu kapan itu mencoblos, tapi tahu apa yang dilarang di dalam proses pemilu tersebut. Contohnya adalah politik uang atau politisasi sara. Nah, secara afektif, bagaimana menumbuhkan rasa memiliki di dalam proses-proses pemilihan tersebut, yaitu sense of belonging terhadap kualitas demokrasi itu. Bahwa pemilu yang berkualitas, pemilu yang bersih adalah merupakan investasi masa depan bagi suatu bangsa. Nah, untuk yang terakhir, pendekatan psikomotorik. Pendekatan psikomotorik itu adalah mendorong keberanian masyarakat atau warga untuk melaporkan dugaan pelanggaran melalui kanal-kanal resmi yang sudah kita siapkan di Bawaslu. Bapak, Ibu Bawaslu, dan sahabat Bawaslu semuanya, berikut tadi hal yang dapat saya sampaikan dan semoga dapat bermanfaat menjadi tambahan ilmu bagi Bapak Ibu sekalian dan sahabat Bawaslu pada khususnya. Sebelum menutup, Perbawaslu nomor 3 tahun 2025 menggarisbawahi bahwa efektivitas pengawasan bergantung pada sinergi. Literasi demokrasi adalah jembatannya. Jika masyarakat cerdas secara politik, maka beban pengawasan formal akan terbantu oleh pengawasan moral dari rakyat itu sendiri. Mari kita wujudkan pemilu yang bukan sekedar prosedural, tapi juga substansial. Tetap semangat, fokus pada tugas, sahabat Bawaslu, dan tetap konsisten menjaga demokrasi di Indonesia. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadi orang-orang yang beruntung di dalamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.